gelombang demonstrasi yang awalnya menyoroti besaran tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Sejak Senin, 25 Agustus tahun 2025, meluas menjadi kerusuhan di berbagai daerah. Aksi massa yang awalnya berlangsung damai, kemudian berubah menjadi bentrokan, pembakaran fasilitas umum, hingga penjarahan rumah pejabat. Seruan demonstrasi pertama kali tersebar melalui grup percakapan WhatsApp dan media sosial oleh kelompok yang menamakan diri Revolusi Rakyat Indonesia. Mereka mengajak masyarakat, buruh, petani hingga mahasiswa untuk turun ke jalan. Selain menyoroti tunjangan DPR yang mencapai 100 juta per bulan, kelompok ini juga menuntut pengusutan dugaan kasus korupsi keluarga mantan Presiden Joko Widodo, serta pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aksi pada Senin, 25 Agustus tahun 2025, di sekitar gedung DPR atau MPR di Jakarta sempat berlangsung hingga malam. Namun, tak ada satupun anggota parlemen yang menemui massa. Bentrokan pecah pada jam 21:15 WIB di kawasan Pejompongan, Jakarta, bahkan melibatkan pelajar berseragam sekolah. Polda Metro Jaya menangkap sedikitnya 169 pelajar dari lokasi. Gelombang unjuk rasa berlanjut pada Kamis, 28 Agustus tahun 2025. Kali ini, Serikat Buruh mengusung 6 tuntutan, mulai dari penghapusan outsourcing hingga revisi Undang-Undang Pemilu. Aksi buruh berjalan damai hingga siang hari. Namun, setelahnya, massa mahasiswa dan pelajar kembali berdatangan menuntut pembubaran DPR. Situasi memanas setelah kendaraan taktis Brimob melindas seorang pengemudi ojek online, Afan Kurniawan 21, di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Kematian Afan memicu kemarahan publik. Malam itu juga, ribuan pengemudi ojek online mengepung Mako Brimob Polda Metro Jaya. Aksi solidaritas meluas ke Bandung, Makassar, Surabaya, dan sejumlah kota lain. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta maaf secara terbuka dan menyesalkan peristiwa ini. Kapolri berjanji akan mengusut tuntas dan akan menghukum anggota polisi bila terbukti melakukan pelanggaran dengan sengaja. Demo 28 Agustus tahun 2025 menjadi salah satu aksi terbesar sekaligus paling tragis tahun ini. Dimulai dengan tuntutan buruh yang berjalan damai, hingga situasi berubah ricuh dan mengakibatkan kerusuhan meluas, hingga menimbulkan kerusakan fasilitas umum dan menelan korban jiwa seorang driver ojol. Pada Jumat malam, 29 Agustus tahun 2025, eskalasi meningkat. Massa dan aparat terlibat bentrokan di berbagai daerah. Polisi menembakkan gas air mata, sementara demonstran membakar gedung DPR di markas polisi, halte, hingga stasiun. Sabtu, 30 Agustus tahun 2025, kondisi di sebagian titik mulai mereda. Namun situasi kembali memanas setelah beredar kabar sejumlah anggota DPR berada di luar negeri di tengah krisis, termasuk Ahmad Sahroni. Amarah massa memuncak. Sore harinya, ratusan orang menggeruduk rumah Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sejumlah barang pribadi, uang, hingga brankas berisi dolar dijarah.
Aksi penjarahan itu bahkan disiarkan langsung lewat media sosial. Live streaming tersebut memicu gelombang ajakan warganet untuk melakukan hal serupa ke rumah tokoh publik lain, di antaranya Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nama-nama ini belakangan memang kerap menuai sorotan publik. Hingga kini, kerusuhan yang bermula dari protes tunjangan DPR terus menyisakan ketegangan di berbagai daerah. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR resmi dinonaktifkan dari jabatannya. Keputusan ini merupakan buntut dari pernyataan beberapa politikus yang dinilai melukai hati masyarakat. 1. Ahmad Sahroni dinilai menyampaikan pernyataan arogan saat dimintai tanggapan terkait demonstrasi dan desakan pembubaran DPR. Alih-alih meredakan situasi, ia menyebut para demonstran sebagai orang tolol sedunia. Meski telah menyampaikan klarifikasi, pernyataannya telanjur melukai hati masyarakat. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, kemudian memutuskan untuk menonaktifkannya mulai 1 September tahun 2025. 2. Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR, resmi dinonaktifkan oleh Partai Amanat Nasional PAN mulai Senin 1 September tahun 2025. Keputusan ini diumumkan melalui siaran pers resmi partai. PAN menyatakan bahwa langkah tersebut diambil demi menjaga kehormatan dan integritas partai. Sebelumnya, Uya Kuya menuai kritik tajam setelah tertangkap kamera berjoget dalam sidang tahunan MPR atau DPR-DPD. 3. Eko Patrio juga dicopot dari jabatannya. Seperti Uya Kuya, Eko ikut berjoget dalam sidang tahunan yang dianggap tidak pantas di tengah sorotan publik terhadap DPR. Kemarahan publik semakin memuncak setelah Eko mengunggah video parodi di media sosial di mana ia berperan sebagai DJ. Aksi tersebut dianggap sebagai bentuk ejekan terhadap aspirasi masyarakat. Eko akhirnya dipecat sebagai anggota DPR dari Partai PAN. 4. Nafa Urbach, artis yang kini menjadi anggota DPR dari Nasdem, juga resmi dinonaktifkan. Keputusan tersebut merupakan buntut pernyataan Nafa dalam siaran langsung di Instagram pribadinya. Nafa menyebut tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah diperlukan agar ia bisa lebih cepat sampai ke Senayan. Mengingat rumahnya di Bintaro sering terjebak macet. Pernyataan ini menuai kritik karena dianggap tidak mencerminkan realita mayoritas pekerja yang juga menempuh perjalanan jauh tanpa fasilitas serupa. 5. Adis Kodia, politikus Partai Golkar, menjadi sorotan usai menyampaikan penjelasan soal kenaikan berbagai tunjangan, mulai dari beras hingga bensin dengan nada bercanda. Pernyataannya dianggap tidak peka terhadap kesulitan ekonomi rakyat. Sebagai respon, Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, memutuskan untuk menonaktifkan Adis demi meredam gejolak sosial yang semakin membesar. Setidaknya 7 orang tewas di tengah demonstrasi yang berlangsung di berbagai kota pada akhir Agustus tahun 2025. Bentrok antara polisi dan massa aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan mengakibatkan korban jiwa. Dalam beberapa kasus, seperti di Jakarta, kematian terjadi akibat kekerasan aparat. Di tempat lain, kericuhan menimbulkan korban tewas setelah massa membakar gedung. Siapa saja korban yang meninggal saat gelombang demonstrasi dan kericuhan di berbagai kota
pada tanggal 28 hingga 31 Agustus tahun 2025. Berikut ini adalah data korban dan lokasi kejadian. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar menyebutkan ada 4 orang tewas dalam aksi unjuk rasa pada Kamis malam, 28 Agustus tahun 2025. 3 orang tewas dalam kebakaran di kantor DPRD Kota Makassar dan 1 lainnya dikeroyok massa di Jalan Urip Sumoharjo. 3 orang yang tewas di gedung DPRD adalah Sarinawati, Syaiful Akbar, dan Muhammad Akbar Basri. Korban 1. Sarinawati, perempuan 25 tahun. Adalah staf DPRD Kota Makassar yang ditemukan tewas di lantai 3 gedung kantornya. Dia bersembunyi dari massa yang mengamuk di depan kantor DPRD pada Kamis malam 28 Agustus tahun 2025. Sarinawati mencoba menyelamatkan diri dengan bersembunyi. Namun dia tak berhasil keluar ketika api melalap bangunan. Korban 2 Akbar Basri, laki-laki 28 tahun. Bernasib sama seperti Sarinawati. Dia ditemukan tim SAR di lantai 3 gedung DPR dalam kondisi hangus terbakar. Dia diduga bersembunyi bersama rekannya untuk menghindari amuk massa, tapi terperangkap saat api membesar. Akbar Basri atau Abi adalah fotografer humas DPRD Kota Makassar. Korban 3 Syaiful Akbar, laki-laki 43 tahun, meninggal setelah melompat dari lantai 3 gedung DPRD. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Ujung Tanah itu berupaya menyelamatkan diri dari kebakaran. Ia meninggal di Rumah Sakit Grestelina. Korban 4 Rusdam Diansyah, laki-laki 21 tahun. Tewas akibat dikeroyok massa di Jalan Urip Sumoharjo, depan kampus Universitas Muslim Indonesia UMI, Makassar. Massa menuduhnya sebagai intel aparat. Rusdam Diansyah sempat dibawa ke SUOJK Kemengkas RI di kawasan CPI, tapi nyawanya tak tertolong. Demonstrasi di Yogyakarta berujung tewasnya korban 5 Reza Sendi Pratama, mahasiswa semester kelima Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Reza meninggal dalam kericuhan di kawasan Ring Road Utara, depan markas Polda Yogyakarta, Minggu pagi 31 Agustus tahun 2025. Reza semula berpamitan hanya untuk ngopi bersama teman. Belakangan ia diduga ikut aksi demo. Ia dibawa ke RSUPD Sarjito oleh unit kesehatan kepolisian dan dinyatakan meninggal sekitar pukul 7 WIB. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menjelaskan, pada Sabtu malam 30 Agustus tahun 2025 hingga Minggu pagi 31 Agustus, terjadi penyerangan ke markas Komando Polda Yogyakarta. Sekitar 500 orang melempar batu, petasan, dan bom molotov, serta menarik kawat duri pagar pengaman. Polisi bersama TNI membubarkan massa sekitar pukul 6 WIB. Karena aksi itu dinilai meresahkan dan menutup jalan Ring Road. Kapolda Yogyakarta Inspektur Jenderal Anggoro Sukartono menyatakan siap menggelar penyelidikan hingga penyidikan peristiwa penyebab kematian Reza. Aksi demonstrasi berujung kerusuhan di Solo, Jawa Tengah yang terjadi pada Jumat malam, 29 Agustus tahun 2025, merenggut nyawa korban 6 Sumari, 60 tahun. Dia seorang tukang becak yang seri mangkal di kawasan Pasar Gede Pril Pacitan, Jawa Timur. Itu ditemukan dalam kondisi lemas di dekat gedung parkir Ketandan ketika terjadi bentrok massa dan polisi di Bundaran Geladak. Korban sempat duduk lalu muntah sambil memegangi dada.
Sempat dibawa ke RSUD Darmoardi, tapi nyawanya tidak tertolong. Keluarga mengatakan bahwa Sumari memiliki riwayat penyakit jantung dan asma. Namun warga sekitar menduga paparan gas air mata yang terbawa angin hingga Pasar Gede ikut memperburuk kondisi kesehatannya. Sejumlah video yang beredar memperlihatkan warga mengevakuasi tubuhnya dengan becak motor. Demonstrasi di Jakarta berujung tewasnya korban 7 Afan Kurniawan. Seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob Polda Metro Jaya. Pria 21 tahun itu terjatuh ketika sedang lari untuk menghindari mobil rantis Brimob yang terjebak di tengah kerumunan pengunjuk rasa. Peristiwa dilindasnya Afan oleh polisi terekam video warga. Gelombang protes yang lebih besar kemudian timbul setelah kematian Afan.